Iya, berjumpa kembali lagi dengan saya Auli dari channel Mau ID. Nah, saya akan mengucapkan selamat buat teman-teman yang udah cuan di grup MNC, di grup bank-bank kecil, terus kemudian di grup-grup bank-bank digital ya. Kemarin kita udah cuan banyak di grup bank-bank digital, khususnya dari grup MNC. Kita dari BIT udah cuan, kita dari bank-bank kecil BABP, terus kemudian Becap, terus INPC, semuanya udah cuan. BGTG baca kemarin cuma naik sampai 4 persenan atau berapa persen, tapi kemudian turun lagi nggak apa-apa, yang penting kita udah dapet cuan dari situ. Terus kemudian dari BNBA itu masih belum cuan, nggak apa-apa BNBA nggak cuan, yang penting kita nggak rugi-rugi juga karena memang BNBA juga belum naik, jadi kita nggak rugi-rugi banget. Nah, terus setelah kita cuan kemarin saya juga masuk di ini ACST ini. ACST saya masuk terus kemudian dapat cuan berapa persen ya? Dapat sekitar 5%, saya udah nggak kuat. Terus kemudian saya out saja, sudah cukup. Nah, ini saya dapat 6%, terus kemudian out aja karena volumenya kok nggak terlalu gede, tapi ternyata setelah saya jual sahamnya masih naik lagi. Wah, nggak apa-apa. Ya sudah, kalau memang seperti itu nanti ketika turun kita ambil lagi. Oke, lanjut. Sekarang saya akan membicarakan salah satu saham yang menurut saya kita cukup oke. Cukup oke untuk apa? Apabila kita punya apa ya, saham yang enggak terlalu uang yang enggak terlalu kepake, ini bisa kita cicil di sini, kita bisa cicil. Nah, sebelum ke saham yang saya maksud, ini saya akan membicarakan mengenai salah satu saham yang naiknya ugal-ugalan kemarin sampai di suspend. Kemudian ARB udah 3 hari kalau nggak salah. Nah, sebelumnya ini dia IPO di harga 125-an, terus kemudian arah sampai berapa kali ini? 1, 2, 3, 4, 5, terus kemudian dia masih belum bisa distribusi, akhirnya di minggu-minggu ini diarahkan sampai berapa kali, terus kemudian baru dia distribusi. Nah, perusahaan ini namanya Saraswati Anugrah Makmur Tbk. Ini adalah perusahaan pupuk Jawa Timuran. Ini perusahaan yang benar-benar ada, jadi bukan perusahaan kosongan. Nah, dia karena belum bisa distribusi di area sideway ini, akhirnya dia memilih cara dengan menaikkan menaikkan harganya, digoreng habis-habisan dari IPO sekitar 100-an sekarang 1.500-an. Ini udah 15 kali lipat. Ini cuman luar biasa ini dari underwriternya, luar biasa. Hebat sekali dalam menaikkan harga sahamnya. Nah, sekarang apa kita akan masuk ke saham ini? Enggak, kita punya salah satu contoh yang lain ya. Salah satu saham yang lain yang belum tergoreng dan dia belum bisa keluar, tapi harga sahamnya juga masih belum naik. Nah, ini saya kasih tahu NPGF. NPGF Nusa Palapa Gemilang. Nah, dari sejak IPO dia itu baru 3 kali arah, kemudian ARB belum bisa distribusi banyak, turun, kemudian kemarin itu dari 80-an tiba-tiba arah, kemudian hampir arah lagi akan tapi gagal, akhirnya turun. Nah, akan tapi turun yang kedua ini enggak ARB. Turun yang pertama juga nggak ARB ini. Wah, hebat ini, nggak ARB tapi turun 2 hari. Nah, sekarang kita bagaimana menelisik bagaimana intrinsik dari saham ini ya. Kalau secara teknikal ini masih kurang menarik karena ini habis naik terus kemudian turun terus belum mengalami fase area sideways. Jadi belum cukup untuk entry. Tapi kita bedah dulu dalamnya. Nah, NPGF ini ya, NPGF ini kita lihat listingnya 14 April ya. 14 April. Nah, kita lihat berarti dia berada di bursa mulai dari 14 April. Kita lihat di story-nya. Ini saya buat dari April tanggal 1. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, dia itu baru mengeluarkan sejumlah 853 ribu lot dan 598 ribu lot dengan kode broker yang menjual itu YP dan CP. Nah, paling besar ini ya. HD ini cuma 20 ribuan lot. Nah, kita lihat lagi. Misalkan kita jumlah dengan kalkulator ini ya.
6 apa namanya? Ini nih 853210. Nah, ini saya buat menjadi lembar. Ini sekitar 145 juta lembar saham yang sudah dia keluarkan ke publik ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, dia IPO share sekitar 648 juta. Berarti masih ada berapa yang belum keluar? Sekitar 502 juta lembar saham itu masih belum keluar, masih di tangan underwriternya. Jadi dia itu kan ketika company itu listing itu istilahnya udah ada penjamin emisinya atau penjamin efeknya atau penjamin saham. Ketika nanti nggak bisa terserap semuanya, itu nanti yang beli ya underwriternya, di mana underwriternya itu PT UOB Kay Hian Sekuritas. Ini sekuritas yang cukup luar biasa besar, jadi bukan sekuritas yang gemen-gemen lah. Nah, dari IPO tersebut, siapa namanya, NPGF ini, Nusa Palapa Gemilang ini dapatnya 64 miliar. Nah, dengan IPO price-nya 100 rupiah. Tapi kan dia ini belum keluar semua, yang megang ini kan masih UOB Kay Hian Sekuritas ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi sahamnya masih di mana? Ya dipegang di UOB Kay Hian Sekuritas ini. Nah, kalau misalkan dengan harga sekarang, dia itu UOB Kay Hian ini masih masih untung, oke lah, masih untung di 107. Tapi apakah mungkin dia itu akan keluar di harga 107? Sangat tidak mungkin. Karena kalau misalkan di harga seperti itu dia distribusi sedikit, nanti harganya udah anjlok, dia malah akan rugi. Bisa-bisa nanti lari ke gocap. Nah, bisa-bisa turun gocap. Nah, ini patut kita perhatikan, apalagi nilai transaksi dari UOB Kay Hian ini kita lihat di Januari 2021 itu sekitar 6 triliun. Jadi untuk menaikkan saham ecek-ecek itu sangat kecil sekali. Nah, terus kalau misalnya kita lihat, nah ini laporan keuangannya cukup positif dengan pernya 35 kali, dengan pernya positif 35 kali. Kalau dibandingkan dengan SAMF itu sekitar 100-an kali. Jadi ini masih dihitungannya masih bisa disebut lebih murah daripada SAMF untuk saat ini. Oke. Nah, kalau misalkan dilihat ini juga gross profit marginnya juga 25%, juga cukup oke. Terus kemudian current ratio. Nah, ini current ratio CRR cash ratio ini 5%, masih cukup oke lah, nggak negatif. DER-nya juga 100, ini walaupun DER-nya cukup besar, tapi kalau misalkan dari gross profit marginnya cukup besar, ya nggak apa-apa lah, masih bisa diperhatikan lah, nggak apa-apa. Nah itu. Terus bagaimana rencana ke depan? Dari rencana ke depan saya ingin kalau misalkan ini nanti sudah sideways, ini bisa kita perhatikan. Kita mengambil saja kesempatan dan juga harapannya ya kita bisa menikmati cuannya nanti seperti SAMF. Barangkali dia akan digoreng, apalagi ini musim-musim apa namanya bank digital mungkin nanti ke depan akan semakin surut, uangnya bisa-bisa lari ke sektor-sektor yang lain, dan ini bisa menjadi opsi. Ini bisa menjadi opsi, apalagi ini barangnya masih fresh, masih belum digoreng seperti SAMF tadi. Nah, jadi seperti itu. Kalau target saya misalkan ini sampai digoreng itu sampai 1000 saja itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Nah, nanti pokoknya kalau saya menyentuh area 80-an lagi, nanti kita harus collect. Kalau 80-an kita harus collect. Kalau misalkan ini nanti di area 100 itu nanti kita cicil beli terus. Jadi seperti itu. Mungkin sedikit review saja dari saya. Selamat yang sudah cuan di ini, sudah mengikuti beberapa ini. Awal Juni kita goreng saja bank mini, bank digital, dan konten-konten saya sebelumnya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan ini kita cicil beli aja. Kita tunggu sampai kapan PT UOB Kay Hian Sekuritas ini siap menahan dan menunggu momen dari NPGF ini. Semoga kita bisa cuan berlipat-lipat dari saham ini.